Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Balik lagi bareng Bu Vivi. Sebetulnya pada kesempatan kali ini Bu Vivi hanya akan melanjutkan materi minggu kemarin. Setelah minggu kemarin kita belajar mengenai dampak positif dan dampak negatif dari konflik. Hari ini tentu saja kita akan belajar bagaimana sih caranya Bu menyelesaikan konflik itu. Nah, proses-proses penyelesaian konflik ini disebut sebagai resolusi konflik. Jadi, resolusi konflik ini adalah sebuah proses penyelesaian konflik. Tidak mungkin kan teman-teman setelah melalui sebuah konflik dan konflik itu dibiarkan begitu saja dan tidak diselesaikan. Maka dari itu teman-teman juga harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sebuah konflik. Salah satu proses yang pertama adalah pencegahan konflik. Tentu saja pencegahan menjadi salah satu poin yang sangat penting di dalam proses penyelesaian konflik. Ya, seperti juga kalimat lebih baik mencegah daripada mengobati gitu loh. Bagaimana sih Bu cara mencegah supaya konflik itu tidak terjadi? Yang pertama adalah memelihara kondisi damai di dalam masyarakat. Pemeliharaan kondisi damai ini menjadi sangat penting supaya konflik tidak terjadi dan menjadi salah satu proses pencegahan. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk memelihara kondisi damai ini, salah satunya adalah memelihara nilai-nilai toleransi. Lalu saling menghormati satu sama lain. Selanjutnya, tentu saja kita harus mampu saling memenuhi hak dan kewajiban dengan tidak membedakan satu sama lain dan mengakui persamaan derajat satu sama lain. Juga selanjutnya, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebinekaan, yaitu berbeda-beda tapi tetap sama. Dan yang terakhir adalah menghargai pendapat orang lain. Itu menjadi cara kita untuk memelihara kondisi damai di dalam masyarakat. Yang kedua, cara untuk mencegah konflik itu adalah mengembangkan penyelesaian konflik dengan cara yang damai. Bu, memang bisa ya penyelesaian konflik dengan cara yang damai? Tentu saja, penyelesaian konflik dengan cara yang damai itu ya lakukan saja. Musyawarah untuk mufakat itu menjadi jalan terbaik untuk penyelesaian konflik atau pengembangan penyelesaian konflik secara damai. Yang ketiga adalah mengukur potensi terjadinya konflik. Ini menjadi salah satu hal yang penting. Bagaimana memang Bu cara untuk mengukur potensi sebuah konflik di masyarakat? Memangnya kita bisa ya melihat apakah akan terjadi suatu konflik dalam kelompok tersebut dan lain sebagainya? Tentu saja. Cara yang pertama adalah melakukan perencanaan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Itu menjadi sangat penting karena kita tidak boleh abai terhadap aspirasi masyarakat, termasuk juga ketika mahasiswa melakukan demonstrasi. Itu kan menjadi salah satu aspirasi dari mahasiswa. Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu hal yang harus diterapkan oleh pemerintah supaya dapat mencegah terjadinya konflik. Yang ketiga, melakukan program perdamaian di daerah yang potensi konfliknya lebih tinggi. Seperti juga konflik yang terjadi di Poso, itu kan daerah-daerah yang konfliknya cenderung lebih tinggi. Nah, maka pemerintah harus melakukan program-program perdamaian untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang keempat, mengintensifkan dialog antar kelompok. Dialog ini akan menjadi salah satu jalan keluar supaya konflik ini dapat dicegah, karena melalui dialog kita akan mengetahui aspirasi-aspirasi yang ada di dalam kepala masyarakat, dan itu harus kita dengarkan. Yang kelima, menegakkan hukum tanpa membeda-bedakan. Jadi hukum yang ada ini semestinya memang tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jadi penegakan hukum secara sebenar-benarnya ini menjadi salah satu pencegahan konflik yang ideal. Yang keenam, membangun karakter bangsa. Jadi masyarakat pun, karakter masyarakat harus dibangun sedemikian rupa agar menjadi karakter yang kuat dan tidak mudah diadu domba. Makanya pembangunan karakter bangsa ini menjadi salah satu poin yang penting juga di dalam pencegahan konflik. Yang ketujuh adalah melestarikan nilai Pancasila. Indonesia ini menjadi bangsa yang sangat beruntung karena memiliki poin-poin Pancasila yang demikian rupa. Nah,
pelestarian nilai-nilai Pancasila ini juga dapat mencegah konflik karena betapa mulia dan betapa agungnya nilai-nilai Pancasila yang kita miliki. Selanjutnya yang ke-8 adalah menyelenggarakan musyawarah untuk mufakat. Seperti juga tadi yang telah Bu Vivi sampaikan, musyawarah untuk mufakat ini menjadi salah satu poin yang sangat amat penting di dalam pencegahan terjadinya konflik. Selanjutnya, menjadi amat penting juga teman-teman untuk mengetahui pengelolaan resolusi konflik ini. Pengelolaan resolusi konflik ini juga memiliki bagian-bagian khusus yang harus kita tekankan di dalam pengelolaan resolusi konflik ini. Yang pertama adalah kemampuan orientasi. Kita sebagai seorang individu di dalam masyarakat tentu saja kita harus memiliki orientasi yang baik di dalam masyarakat. Orientasi apa sih Bu yang baik? Ya orientasi yang anti kekerasan, tanpa diskriminasi, adil, manusiawi, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan orientasi itulah yang harus kita miliki sebagai seorang individu di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan persepsi. Kemampuan persepsi ini menjadi poin yang penting juga karena kita harus sadar dan kita harus memahami bahwa setiap individu, satu individu dengan individu yang lain tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan dan mereka tidak bisa disamakan gitu. Perbedaan individu ini ya kita harus memahaminya gitu. Jadi pemahaman persepsi ini harus kita miliki sebagai seorang individu agar konflik itu tidak terjadi. Yang ketiga adalah kemampuan emosi. Kemampuan mengontrol emosi juga menjadi salah satu yang penting. Kemampuan mengontrol emosi ini kita harus mampu mencerna dengan baik apa yang terjadi sehingga kita tidak mudah marah, kita tidak mudah emosi, kita tidak mudah mengeluarkan kata-kata kasar. Juga apabila kita tarik ke media, kita tidak berkomentar seenaknya, kita tidak berbicara seenaknya, kita tidak mengkritik tanpa solusi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi ini ya meliputi kemampuan mendengarkan dan memahami lawan bicara. Kita harus memiliki kemampuan tersebut. Ketika lawan bicara kita sedang berbicara, kita harus mampu memiliki kemampuan mendengarkan gitu. Kemampuan mendengarkan ini tentu saja harus diiringi dengan kemampuan pemahaman yang baik gitu, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kelima adalah kemampuan berpikir kreatif. Apabila kita dihadapkan dengan konflik, maka kita tidak boleh diam saja. Ya, kita harus memiliki alternatif yang kreatif untuk memecahkan masalah tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kemampuan berpikir kritis. Kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang individu di masyarakat harus memiliki cara berpikir yang kritis. Cara berpikir yang kritis ini adalah sebuah cara berpikir yang mampu menganalisa apa sih yang terjadi di masyarakat, apa sih masalah yang sedang terjadi di pemerintahan gitu. Jadi kemampuan berpikir kritis tersebut harus kita asah sedemikian rupa, harus kita asah sedini mungkin supaya kita mampu melihat sebuah konflik ini secara bijaksana. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Bu Vivi sampaikan. Semoga teman-teman mampu memahami ya apa yang Bu Vivi uraikan. Dan apabila teman-teman ada hal yang dirasa kurang dipahami, silahkan bertanya melalui apa saja, dan mungkin yang paling mudah adalah melalui kolom komentar. Silahkan teman-teman bertanya apabila ada hal yang dirasa kurang dipahami. Cukup sekian ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.